Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabat surga sekalian sehat selalu, bahagia, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga dimanapun berada, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita sering mencari amalan yang mudah dilakukan, tetapi memiliki dampak besar bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Terkadang kita berpikir bahwa untuk mendapatkan pahala yang besar, mesti harus melakukan ibadah yang berat dan panjang. Namun, tahukah sahabat surga sekalian bahwa ada amalan yang sangat ringan bagi lisan kita, tetapi berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ini bukan sekedar kata-kata, melainkan janji dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadisnya sahih Al-Bukhari nomor 6049 dan sahih Muslim nomor 2694. Sahabat surga dimanapun berada, sungguh betapa luar biasa kalimat ini. Hanya dengan mengucapkannya, insya Allah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah, memperoleh pahala yang begitu besar, serta menambah berat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Namun pertanyaannya adalah, seberapa sering kita benar-benar melafalkan, atau seberapa sering kita menghidupkan zikir ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang makna dari kalimat zikir ini, apa keutamanya, dan bagaimana menjadikan zikir ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertama, makna yang mendalam dalam dua kalimat ini. Kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, bukan sekedar untaian kata, tetapi mengandung pengakuan yang dalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah berarti kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala cacat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, maha adil, dan juga maha agung. Wa bihamdihi adalah bentuk pujian kita kepada Allah, sebuah ungkapan syukur dan pengakuan bahwa segala kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallahil azim itu menegaskan keagungan Allah yang tidak terbandingkan oleh apapun di alam semesta ini. Sahabat surga dimanapun berada, oleh karena itu mengucapkan zikir ini bukan hanya sekedar kita menggerakkan lisan kita, tetapi juga mesti menanamkan kesadaran di dalam hati kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disucikan dan layak dipuji. Lalu apa keutamaan dari menzikirkan dua kalimat ini? Pertama, ternyata tasbih dan tahmid itu adalah dizikirkan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Artinya, saat kita mengucapkan zikir ini, kita bergabung dalam tasbih yang dilakukan oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Subhanallah. Yang kedua, menghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Betapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, sengaja atau tidak sengaja. Dengan hanya mengucapkan zikir ini, maka kita diberikan kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Ghaffar. Yang ketiga, menjadi bekal terbaik di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan satu kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Pada hari kiamat, amal-amal kita akan ditimbang, dan zikir ini termasuk zikir yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Yang selanjutnya, dengan mengucapkan zikir ini secara istiqomah, maka itu akan membuka pintu rezeki dan ketenangan hati. Seringkali kita merasa hidup penuh dengan kesulitan, rezeki terasa sempit, dan hati selalu gelisah. Padahal zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu amalan yang bisa membuka pintu keberkahan di dalam hidup kita, membuka pintu rezeki dari segala arah, dan tentunya bisa membuat hati kita jauh lebih tenang, lebih bahagia. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa sibuk dengan berzikir kepadaku hingga lupa berdoa kepadaku, maka aku akan memberinya lebih baik dari apa yang diminta oleh orang lain." Bayangkan sahabat surga sekalian, hanya dengan berzikir Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita tanpa kita harus memintanya. Masya Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan zikir ini? Mungkin kita sering lupa untuk berzikir karena kesibukan dunia, karena mungkin jadwal kerjaan kita, bisnis kita, dagangan kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Namun ada beberapa cara agar kita bisa mengamalkan zikir ini secara konsisten, secara istiqomah. Yang pertama, jadikan sebagai rutinitas sehari-hari. Ucapkan setelah salat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau saat sedang duduk santai di perjalanan, di atas motor, di atas kendaraan mobil kah, atau sebelum tidur. Selanjutnya setelah membaca Al-Quran atau saat mendengarkan kajian. Kemudian gunakan sebagai zikir pengganti waktu luang. Saat menunggu sesuatu, mungkin kita lagi antri beli makanan atau lagi di jalan, jalanan sedang penuh atau macet, atau saat memasak, membersihkan rumah, ataupun bekerja. Yang ketiga, jadikan sebagai zikir di waktu pagi dan juga di waktu petang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan zikir pagi dan petang sebagai pelindungan dari segala keburukan. Dengan menjadikannya sebagai rutinitas, insya Allah kita akan lebih mudah mengingatnya setiap hari. Yang terakhir, motivasi diri dengan mengingat keutamaannya. Ingatlah, sadarilah bahwa setiap kali kita mengucapkan zikir ini, kita mendapatkan pahala besar dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sahabat surga sekalian, mari jadikan hidup kita lebih bermakna. Di dunia ini tentu kita harus berlomba-lomba mencari keberkahan, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam meraih ketenangan dan juga pahala dari Allah. Namun seringkali kita lupa bahwa keberkahan itu bisa datang dari sesuatu yang sederhana, seperti menghidupkan lisan kita dengan zikir ini. Mungkin hari ini kita mengucapkannya dengan ringan, tanpa berpikir panjang, tapi di akhirat kelak kita akan terkejut melihat betapa besar balasan yang Allah siapkan untuk kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan berapa kali dalam sehari kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apakah kita akan melewatkan amalan yang begitu ringan ini tetapi bisa menyelamatkan kita di akhirat? Mulai sekarang, sahabat surga sekalian, mari kita biasakan berzikir dalam kehidupan kita. Sebarkan juga video ini ke banyak media sosial, di WhatsApp Anda, di Facebook Anda, di YouTube Anda, di Instagram Anda, snack video Anda, di TikTok Anda, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya dan agar Anda mendapatkan pahala jariyah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berzikir dan menjadikan zikir ini sebagai penyelamat kita di akhirat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Semoga Allah tolong kita untuk senantiasa banyak berzikir kepadanya. Allah tolong kita untuk banyak bersyukur kepadanya dan mempersembahkan ibadah yang terbaik hanya kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.